Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah takziah dan jamaah pengajian malam Senin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini dua momen istimewa, yakni malam tahlil takziah malam kelima sekaligus pengajian malam Senin. Beruntunglah kita yang bisa hadir di majelis ini, mudah-mudahan menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita, menjadi wasilah diterimanya amal ibadah kita, menjadi wasilah diberikannya solusi atas segala kesulitan, kesusahan dan masalah kita. Yang punya utang mudah-mudahan cepat pada lunas. Kenceng amat. Yang aminnya kenceng terakhir itu berarti pas. Banyak utangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Idza kana akhiruz zamani kana qiwamud dunya kana qiwamud dinin nasi wa dunyahum ad-darahimu wad-dananiru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Di akhir zaman, segala sesuatu kegiatan manusia, baik itu yang bersifat duniawi maupun yang bersifat keagamaan, itu mayoritas diukur dengan dirham dan dinar, diukur sama duit. Contoh kegiatan kemasyarakatan, yang namanya RT teriak-teriak, RW teriak-teriak, suruh kerja bakti, susahnya minta ampun. Bener gak deh? Bener ya? Tapi kalau giliran udah sini ambil bansos di rumah Pak RW, paling duluan gak? Getol banget. Gak ada namanya udah. Lagi makan aja ditinggal. Ya, motivasinya adalah duniawi, duit dan duit. Urusan agama juga begitu. Giliran misalnya ada musibah, kalau beribu maaf, ini fenomena di masyarakat kita. Kalau yang meninggal dunia, satu, memang dasar keluarganya kurang sosial sama tetangga, nggak kenal orang gitu. Yang keduanya, maaf, misalkan ekonominya susah, yang tahlilan dikit. Coba ada orang kaya, keluarganya meninggal, yang tahlilan penuh nggak? Penuh. Benar ya Pak Ton ya? Betul. Itu tanda akhir zaman. Nah, dan itu sama Rasulullah sudah diprediksi gitu. Dari zaman Rasulullah. Itu nasihat buat kita. Yang kayak gitu salah. Tolong diubah. Perilakunya tolong diubah, mindsetnya tolong diubah, hatinya tolong diolah gitu. Agar apa? Melakukan aktivitas duniawi maupun akhirat nggak usah punya kepentingan duniawi, apalagi karena adanya duit. Ngejar angka itu sesuatu yang salah. Kalau jalannya salah, ya jalannya salah, kira-kira nyampe tujuan enggak? Enggak nyampe. Nyasar, belangsak. Serius. Belangsak. Bismillahirrahmanirrahim.
Idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabattum walada abdi. Rasulullah bersabda, ketika ada anak dari seorang manusia meninggal. Nah, kita juga semua adalah anak dari bapak emak kita, betul? Ketika ada orang meninggal, orang tuanya masih ada. Kemudian Allah berkata kepada malaikat, hei malaikat, ente mencabut nyawa anaknya si ayah. Fayaquluna, malaikat jawab, na'am, betul ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah ngomong lagi, qabattum samrota fuadihi, kamu telah mencabut nyawa buah hati orang tuanya. Fayaquluna, kemudian malaikat jawab, na'am, iya ya Allah. Fayaqulu, lantas Allah ngomong lagi. Allah nanya, madza qala abdi. Orang tuanya yang anaknya meninggal itu, yang dilakukan, dia ngomong apa? Fayaquluna, malaikat jawab, hamidaka wastarja'a. Orang tuanya tetap memujimu ya Allah, dan juga dia istirja. Istirja itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itu tidak cuma sekedar bahasa lisan, tapi penuh dengan kesadaran dalam hati. Emang ini miliknya Allah, diambil lagi sama Allah, ya sah-sah saja. Nah, sebelum istirja dia tetap mengucapkan alhamdulillah ya Allah, aku masih sehat. Ternyata engkau lebih sayang ke anakku. Aku masih dikasih kesempatan untuk hidup. Mudah-mudahan ini jadi nasihat, karena Rasulullah bersabda, afa bil mauti wa indho. Cukuplah kematian itu jadi nasihat buat kita yang masih pada hidup. Nasihat pertama, semua kita pasti akan nyusul ke mereka yang udah duluan. Nah, nasihat kedua, kita pasti setelah mati nanti juga akan dimintain pertanggungjawaban sama seperti mereka. Nasihat ketiga, kita juga mesti melaksanakan kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, termasuk kegiatan zikir tahlil seperti malam hari ini. Karena ketika kita melakukan zikir tahlil ke orang tua kita atau anak kita atau saudara kita, keluarga kita yang meninggal, maka nanti generasi penerus kita juga akan melakukan hal yang sama kita kalau kita mati. Kalau kita semasa hidup ada orang meninggal dunia, senang takziah, senang ikut tahlilan, maka nanti kalau pas kita mati, yakin seyakin-yakinnya yang takziah banyak, yang tahlilan juga banyak. Itu sudah hukum kausal, ya, hukum alam, hukum sebab akibat. Kalau orang di dunia baik sama orang lain, sama tetangga, sama saudara, itu pasti pas saat dia terjepit, pas saat dia membutuhkan pertolongan, nggak perlu teriak minta tolong, orang sudah terpanggil buat nolong. Bismillahirrahmanirrahim. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah ngomong lagi, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi rawahu Tirmidzi an Abi Musa. Oh, jadi orang tuanya tetap memuji ke aku dan juga dia istirja, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Coba bareng-bareng, innalillahi wa inna ilaihi.
Ya, lafalnya jangan salah. Soalnya masih banyak yang kesleo. Innalillahi wa innalillahi. Innalillahi wa innalillahi rojiun. Udah nyiarin di speaker kenceng banget, bahasanya salah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Inna sesungguhnya kita, lillahi itu milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita, ilaihi kepada Allah, rojiuna bakal pada balik. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu. Rawahu Muslim. Ini hadis sudah populer banget. Ketika manusia mati, semua amaliyahnya pasti akan terputus kecuali 3 hal. 1, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat, awaladin sholih, dan ulah anak soleh yang mendoakan. Nah, termasuk sedekatin jariyah. Sedekatin jariyah. Kalau di dalam kita Majalis Susaniyah itu dijelaskan paling tidak ada 10 macam yang termasuk kategori amal jariyah. Di antaranya 1, bikin sumur. Yang sumur itu dipakai untuk umum, orang banyak. Yang kedua, nanam pohon yang ada buahnya, tapi bukan buat pribadi. Kalau lagi berbuah, bagi-bagi tetangga. Itu amal jariyah. Terus ikut membantu pembangunan masjid atau pondok. Terus termasuk amal jariyah lagi adalah membuat saluran pengairan dan jalanan. Itu amal jariyah. Jadi kelihatannya sepele, bersihin selokan, ya, terus kemudian kerja bakti bersihin jalanan, itu amal jariyah buat kita. Itu. Bantu masjid, bantu pondok dan seterusnya. Apapun yang kita punya, kalau punya duit ya bantu pakai duit. Kalau nggak punya duit, punya tenaga ya bantu tenaga. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nazala bikum karbun aw jahdun aw bala'un faqulu Allahu rabbuna la syarikalah. Rawahul Baihaqi an Ibni Abbas. Ketika kamu sekalian sedang dirundung kesusahan atau bencana, pada ucaplah kalian semua, ngomonglah kalian semua, Allahu Rabbuna la syarika lahu. Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kami, la syarika lahu, tidak ada yang menyamainya. Artinya apa? Kalau kita kena musibah, jangan sampai kita lupa sama Allah. Karena semua yang digariskan, ditakdirkan sama kita itu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat nikmat, banyakin syukurnya. Kalau dapat musibah, ya banyakin sabar. Karena di setiap posisi apapun kita punya peluang untuk dapat nilai ibadah. Ibadahnya orang yang punya duit, yang banyak duit, bersyukur sama banyakin sedekah. Ibadahnya orang yang nggak punya duit, ya, paling gampang itu adalah sabar sama terus ikhtiar gimana caranya bisa dapat duit. Bismillahirrahmanirrahim. Idza nazara ahadukum min fadli man faddala alaihi fil mali wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Rawahu Syaikhani an Abi Hurairah. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Ketika kalian semua melihat orang lain lebih unggul,
Ya. Dalam hal apa? Fil mali, dalam urusan finansial. Enak banget ya Pak RW Anjas, duitnya tebel mulu, nggak putus-putus, duitnya kagak putus-putus, terus nggak laku saja. Enak banget ya, proyeknya lancar mulu. Enak banget ya. Nah, itu kan melihat orang lain lebih unggul dalam hal apa? Finansial. Wal khalqi, dalam bentuk penciptaan. Gitu. Enak banget ya. Pak Yoyo ganteng, rambutnya ikal, hidungnya mancung. Cuman saya gitu doang, cuman saya gitu doang. Dan kagak laku, janda yang lirik banyak. Hadiahnya nggak mau, belum bendel ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi masih gagah di umur yang sudah senja. Pak Arifin juga di umur yang 70 sekian masih gagah, apalagi orang tuanya Pak Anjas umur 90, jalan masih gagah, merokok masih disamsung, kebal kebul, ngopi masih goyang, masih kuat. 90 tahun, enak banget ya kan. Sementara saya umur masih muda, cungkringan mulu, batuk mulu, dikit-dikit meriah. Nah, kalau kita merasa hal kayak gitu, fal yang ila man huwa asfala minhu. Coba kamu lihat orang yang di bawahmu, sehingga apa? Ya, kita ada syukurnya. Alhamdulillah, walaupun saya dulu kagak begitu punya, masih mendingan saya dibandingkan ono udah kagak punya duit, sakit-sakitan mulu, badannya juga nggak sempurna, sehingga apa? Ada syukurnya kepada Allah. Maka urusan duniawi, kalau hati ingin tetap adem, melihatnya ke bawah. Kalau urusan akhirat baru melihatnya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Coba berapa ya? 9 kurang. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza wudi'atil janazatu wa tamalahar rijalu ala aqrabihim fa in kanat sholihatan qalat qaddimuni. Kalau jenazah sudah dipanggul oleh 4 orang. 4 kan ya digotong ya? Jadi dewekan. Fa in kanat sholihatan, kalau jenazah itu adalah orang baik, maka jenazah itu ngomong dia. Qaddimuni, buruan apa? Buruan. Makanya tuh tukang bawa mobil ambulan, kalau bawanya kan cepet banget kan. Itu dia mungkin udah denger, udah paham di sini. Gue disuruh buruan sama jenazah. Iya. Wa in kanat ghairu sholihatin qalat, kalau dia jenazah tuh bukan orang baik, dia juga ngomong, ya wailah, aduh celaka nih gua. Ya wailah, aina tadhabuna, gua mau dibawa kemana? Ya bro. Yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan. Semua makhluknya Allah dengar tuh omongan si mayit. Semuanya dengar. Kucing dengar, hewan-hewan dengar, semuanya, ayam dengar. Kecuali illal insan, kecuali manusia enggak dengar. Walau sami'ahu la so'iko, seandainya ada orang yang bisa mendengar suara itu, suara mayit yang lagi digotong terus ngomong, niscaya dia akan jungker balik pingsan. Iya. Gua mau dibawa kemana?
tertinggal ya. Atau lagi digotong buruan. Lah bisa pingsan dilempar. Gua jawab, gua juga bingung. Gitu. Tapi ini serius. Mayit kalau lagi digotong itu dia ngomongnya begitu. Kalau dia orang baik, dia ngomong buruan ala buruan. Kalau dia orang jelek, dia ngomong gue mau dibawa kemana? Celaka gue, celakain. Makanya yuk Bismillah belajar untuk jadi orang yang lebih baik. Semua orang punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Tapi kita juga masih punya harapan masa depan untuk belajar lebih baik. Sehingga kalau kita sudah belajar lebih baik, terus istiqomah, ya, jangan ngulangin lagi masa lalu yang nggak baik, maka insya Allah akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.